Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di kelas 12-7 sedang studi kasus di SDN Sukaragam 03. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafa Maulida. Perkenalkan, nama saya Raja Jikri Maulana Rabani. Perkenalkan, nama saya Andrea Galuh Santo. Nama saya Muhammad Pandul Arya Satya. Dan dua anggota kami yaitu Muhammad Syahji Saya sedang menjadi kameramen, dan satu lagi yang tidak hadir yaitu Krisya karena ada urusan keluarga. Kami sudah menemukan narasumber. Tadi kami sudah mewawancarai, jadi kita akan melihat sekitar di SDN Sukaragam 03 ini. Itu. Jadi di sini kita udah di depan pagar SDN Sukaragam 03 karena kita nggak izin oleh satpam atau orang sekolahnya, jadi kami nggak bisa membuka pagar ini. Dampaknya banyak. Boleh sebutin salah satunya? Salah satunya aja ya. Iya. Dampak di lingkungan di sekolahan ini, satu, parkiran itu jadi nggak bisa jalan nih. Parkiran di jalan utama. Ini kan jalan utama nih, Oh iya. sentral. Jadi ibu-ibu mau jemput anaknya apa itu nggak boleh masuk sekolah, Oh gitu. harus di luar. Itu peraturan yang nggak jelas menurut saya itu. Nah, yang kedua, di belakang sekolah ini Iya. setiap ada pembangunan kan lewatnya gang ini nih. Iya kan. Nah, kalau gang kan itu urusannya buat warga RT gitu, ya, warga. RT-nya yang ngaspal, yang apa nanti RT. Kemarin udah sempet ribut juga sama Iya. kepala sekolahnya semua itu. Udah itu sih koordinasi lagi, udah fix mau dibenerin, jalannya kan rusak itu dampaknya, negatifnya. Kalau positifnya ya bermanfaat sih buat lingkungan sini juga deket gitu Iya, sekolahnya. Ada beberapa yang blok di sini, RT 1 sekolahnya di sini. Banyak ya warga sini ya. Banyak juga. Yang nggak banyak sih, beberapa paling. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah ke 4 tempat. Yang sebelumnya kami di Grand Savana dan sekarang di Taman Jabon.
Sepengetahuan Bapak Iron yang berumur 30 tahun, SDN Sukaragam 03 dulunya merupakan sawah-sawah yang terbengkalai kemudian beralih menjadi sekolah SD. Menurut Bapak Iron, dampak negatif dari sekolah ini, macetnya jalan utama yang berada di sekitar sekolah dikarenakan sekolah mempunyai peraturan tidak boleh menjemput ke dalam area sekolah. Selanjutnya, adanya pembangunan sekolah, properti yang dibutuhkan untuk pembangunan melewati gang-gang warga menyebabkan rusaknya jalan karena dilewati truk-truk besar. Menurut Bapak Iron, ada juga dampak positifnya yaitu bermanfaat bagi masyarakat karena adanya sekolah mempermudah masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah. Pemilik sekolah SDN Sukaragam 03 yaitu Dinas Pendidikan. Perubahan sosial yang dirasakan Bapak Iron adalah yang dulunya tempatnya sepi menjadi ramai dikarenakan adanya anak-anak karena beliau berjualan di sekitar sekolah. Menurut Bapak Didi, sebelum menjadi ruko seperti sekarang, dulu masih sawah dan lahan kosong. Dampak positif setelah dibangunnya ruko, salah satunya belanja semakin dekat dan semakin ramai. Dampak negatifnya setelah dibangun ruko, yaitu panas dan gersang. Pemilik tempat ruko sebelumnya yaitu Haji Enden. Perubahan sosialnya menjadi lebih ramai, semakin banyak orang berjualan dan mendapat tempat baru, dan penjualan meningkat. Menurut Bapak Dimas, Green Savana dulunya merupakan tanah yang dipenuhi oleh rumput ilalang. Kemudian pada tahun 2018 dibangun rumah klaster Green Savana. Dampak positif dari klaster ini, mereka yang tinggal di sini tidak akan terkena banjir dikarenakan lokasinya yang berada di dataran tinggi. Kemudian juga dekat dengan perkampungan sehingga cukup ramai. Untuk sekarang dampak negatif masih belum diketahui. Pemilik tempat ini adalah Pak Haji. Perubahan sosial yang terjadi di sekitar ialah semakin ramai di lingkungan sekitar tetapi masih ada pembangunan. Kemudian untuk respon dari orang yang suka mengeluh karena suara pembangunan dan pagar yang berisik. Menurut Jason, tempat yang berada di Mega Regency Bloko itu dulunya tanah merah dan tanah kosong, rawa-rawa seperti hutan. Setelah direalisasikan dan direnovasi oleh warga setempat, akhirnya dirubah menjadi taman atau yang disebut Taman Jabon. Taman Jabon sendiri sering juga dijadikan tempat belajar, tempat nongkrong ibu-ibu, serta banyaknya permainan untuk anak-anak. Menurut Jason, dampak positif Taman Jabon yaitu anak-anak bisa bermain bebas di Taman Jabon dan menjadi fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh warga setempat, serta warga setempat bisa berjualan. Menurut Jason sendiri, Taman Jabon juga memiliki dampak negatif karena Taman Jabon berada di ujung Mega Regency sehingga banyak masyarakat yang sulit mengetahui tempat itu. Taman Jabon dikelola oleh RW 12. Jason berpendapat, perubahan sosial yang terjadi di Taman Jabon ini tempat yang dulunya sepi sekarang menjadi ramai. Fun fact, orang yang berjualan di Taman Jabon adalah warga Blok O dan Blok N. Pengelola sengaja memberikan setempat berjualan warga untuk menambah penghasilan tambahan untuk mereka. Menurut Bapak Rio, beliau berumur 40 tahun bekerja sebagai karyawan swasta. Sejarah dari Taman Kupu-Kupu dulunya adalah hutan belantara dan tanah kosong. Kondisinya tidak terawat dan ada ularnya juga loh. Status taman ini dulunya tanah irigasi 15 meter. Setelah adanya inisiatif dari warga sekitar, tanah yang tadinya tidak terawat dirubah menjadi Taman Kupu-Kupu. Tempat ini menjadi taman karena warga sekitar berpikir belum adanya taman di daerah KSB, jadi berinisiatif membuat taman. Menurut Bapak Rio, ada dampak positif dari pembangunan taman. Untuk lingkungan sekitar salah satunya, anak-anak bisa bermain di taman. Kalau untuk cakupan besarnya, banyak anak-anak sekolah terutama TK yang membuat kegiatan sekolah di taman tersebut. Serta ibu-ibu PKK sering membuat acara di taman untuk arisan. Adanya bazar yang dilakukan RT setempat untuk masyarakat. Menurut Bapak Rio, setiap pembangunan tempat pastinya ada dampak negatifnya. Di Taman Kupu-Kupu ini, dampak negatif yang terjadi yaitu adanya oknum yang sering membuang sampah sembarangan. Adanya kriminalitas di Taman Kupu-Kupu dengan mencuri lampu-lampu yang ada di taman. Serta remaja yang berpacaran di area taman. Ketua dari Taman Kupu-Kupu ini yaitu Pak Purwanto. Yang menanggulangi sampah di taman ini yaitu pengelola dari taman tersebut. Serta adanya kerja bakti yang dilakukan 1 bulan sekali. Perubahan sosial yang terjadi yaitu tempat yang tadinya sangat sepi karena berada di ujung komplek dan mulai dikembangkan menjadi taman yang sekarang lebih ramai karena banyak pengunjung yang datang. Tempat yang kami kunjungin untuk studi kasus kelompok 1 dari 12.7
Yang pertama itu ada SDN Sutaragam 03. yang kedua itu ada Blok B Mega Regency Ruko-Ruko. Ketiga ada Green Savana. Yang keempat ada Jabon. Yang kelima, Taman Kupu-Kupu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.